Halo, selamat pagi anak-anak. Baik, pada hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran agama Katolik kelas 3 ya anak-anak. Maaf, di situ Ibu tertulisnya kelas 4. Kelas 3 dengan tema tradisi masyarakat. Nah, sebelum kita lanjutkan, Ibu ingin menanyakan bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya anak-anak. Baik, kita akan mulai dulu. Seperti biasa, pembelajaran kita akan buka dengan doa. Kita lipat tangan, kita siap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita hari ini yaitu tradisi masyarakat, Ibu ingin meminta kalian mengingat kembali materi yang sebelumnya. Ya, materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Ya, tentang pemimpin masyarakat ya, tentang pemimpin masyarakat. Betul sekali. Jadi pemimpin masyarakat yang kita pelajari yang lalu, kita bisa sudah lihat bagaimana pemimpin masyarakat yang baik ya anak-anak. Dan ini berlanjut kepada tradisi masyarakatnya. Ya, jadi pemimpin masyarakat kemarin, sekarang kita ke tradisi masyarakat. Nah, dalam pelajaran ini, tujuan pembelajarannya setelah kalian belajar ini, pertama, siswa dapat menyebutkan tradisi dalam bentuk tarian, nyanyian, upacara, ataupun rumah adat masyarakat yang di tempat tinggalnya. Ya, jadi menyebutkan tradisi masyarakat yang ada di tempat tinggal kamu. Bukan di daerah atau di tempat lahirmu ya anak-anak, tetapi di tempat tinggalmu. Yang kedua, siswa dapat menceritakan salah satu tradisi masyarakat di sekitarnya. Jadi nanti kalian Ibu minta menceritakan ya salah satu tradisi masyarakat. Kemudian yang ketiga, menjelaskan pentingnya tradisi masyarakat dalam hidup bersama. Menjelaskan pentingnya tradisi masyarakat dalam hidup bersama. Dan yang keempat, siswa dapat menjelaskan tujuan Yesus dan keluarganya ke Yerusalem. Ya, jadi nanti di pelajaran ini pun kita akan melihat bagaimana Yesus dan keluarganya mengikuti juga tradisi yang ada di daerahnya atau di tempat tinggalnya. Baik, kita anak-anak bisa melihat di buku cetak, dibuka di halaman 149. Ya, halaman 149 sampai nanti materinya di halaman 155. Ya, 155 ya. Baik. Kita akan mulai dengan pemikiran dasar tentang pembelajaran ini. Setiap kelompok dalam masyarakat mempunyai kebiasaan yang berbeda. Kebiasaan yang berbeda dari setiap daerah sering disebut sebagai tradisi. Masyarakat Indonesia mempunyai tradisi yang beraneka ragam, baik dari tarian, nyanyian, upacara maupun rumah adat. Namun perbedaan tradisi ini tidak membuat bangsa kita terpecah belah. Justru bersatu dalam perbedaan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu.
Bahkan bangsa Indonesia mengakui dan menganut berbagai macam agama. Semua agama percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencipta alam semesta serta segala isinya, termasuk manusia yang diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Dalam masyarakat Indonesia ada yang beragama Islam, ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Buddha, beragama Kristen, juga ada yang beragama Katolik dan Konghucu. Untuk menghormati agama-agama itu, pemerintah Indonesia sejak dulu menjadikan hari raya keagamaan setiap agama sebagai hari libur nasional. Jadi setiap ada agama yang merayakan hari rayanya, maka itu ditetapkan sebagai hari libur ya anak-anak. Semoga dengan pelajaran ini peserta didik atau anak-anak bisa mengenal tradisi-tradisi yang ada dalam masyarakat sehingga mereka mempunyai sikap santun dan menghormati tradisi-tradisi yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya kita akan lihat, kalian buka tadi halaman 149, bisa dilihat di bukunya, ada cerita tentang tradisi lompat batu. Tradisi lompat batu dari Pulau Nias, ya, dari Pulau Nias yang disebut Wahombo. Kita bisa baca bersama. Wahombo biasa juga disebut dengan lompat batu. Tradisi ini berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Sumatera, tepatnya di desa Bawo Mataluwo, di puncak bukit yang ada di Kecamatan Vanayama, Kabupaten Nias Selatan. Acara ini merupakan ritual budaya sebagai simbol kedewasaan pemuda Nias. Jika seorang pemuda yang mampu melakukan lompatan dengan sempurna dianggap telah dewasa dan matang secara fisik. Karena itu hak dan kewajibannya sosialnya sebagai orang dewasa sudah bisa dijalankan. Misalnya memasuki pernikahan dan untuk menjadi prajurit desa jika ada perang antar desa atau konflik dengan warga desa lain. Karena sekarang sudah tidak ada perang, maka lompat batu hanya diperuntukkan untuk menyambut tamu sebagai suatu tradisi dan budaya adat wisata andalan Pulau Nias. Ya, jadi tadi anak-anak kita sudah lihat satu cerita tentang tradisi yang ada di Pulau Nias yang disebut tradisi lompat batu atau biasa mereka sebut Wahombo. Ya, Wahombo. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian menonton video tentang tradisi Betawi. Kenapa Ibu memilih tradisi Betawi anak-anak? Karena bagi kita yang tinggal di sekitar Tangerang ini, maka kita banyakkan ya lingkungan sekitar kita itu orang-orang Betawi, ya, orang-orang Betawi. Walaupun mereka tinggalnya memang di Tangerang, karena biasanya kalau dibilang suku Betawi itu identik dengan Jakarta ya. Tetapi kan kita berbatasan dengan Jakarta sehingga masih ada juga beberapa mungkin orang Betawi yang wilayahnya masuk ke wilayah Tangerang. Ya, karena jujur Ibu juga di daerah Ibu di Polres Indah ini sering melihat tradisi ini ya, sering melihat tradisi ini. Oke, baik, kita akan tonton dulu bersama tradisi Betawi ini.
Ya anak-anak, baik tadi kita sudah lihat ya tradisi masyarakat atau tradisi orang Betawi yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah ini menyangkut tradisi tentang pernikahan ya, tentang pernikahan yang biasanya dilakukan memang kalau misalnya ada pernikahan orang Betawi itu rame ya, karena memang seperti itu. Bahkan ada ondel-ondelnya, kemudian ada tadi yang musik-musik iringannya, kemudian yang sering banget kita dengar yaitu petasannya itu seperti itu. Nah ini menggambarkan satu tradisi masyarakat yang ada di sekitar kita. Mungkin di sekitar kalian ada yang sukunya Sunda ya, karena kebetulan juga orang Tangerang juga masuk ke wilayah Banten yang ada Sundanya. Ya bisa jadi ada tradisi yang berbeda lagi yang mungkin dilakukan ya. Atau bisa jadi mungkin di sekitar kamu ada juga mungkin masyarakat yang beragama atau sukunya Cina ya. Kemudian pernah melihat mereka melakukan mungkin satu tradisi Cina mungkin sanjitan ya yang lamaran itu ataupun pernikahannya yang mungkin kalian pernah lihat. Nah itu bisa kalian ceritakan juga nanti di dalam tugas yang ibu akan minta anak-anak ya. Nah, kenapa kita harus mengenal tradisi masyarakat ya supaya kita juga bisa untuk saling bertoleransi dengan tradisi-tradisi yang ada di sekitar kita ya, bertoleransi, saling menghargai ya perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, perbedaan-perbedaan ini bukan cuma di tradisi juga ya anak-anak ya. Masih banyak perbedaan yang lain seperti tadi suku ya, perbedaan suku, ada suku Betawi, suku Sunda, suku orang Cina seperti itu ya anak-anak. Ada juga perbedaan dalam bentuk agama ya anak-anak ya. Dalam bentuk agama ya. Jadi agama berbeda-beda. Ada agama Kristen, Protestan, agama Katolik, agama Islam, agama Hindu, Buddha, dan juga sekarang kita jadi 6 agama yaitu agama Konghucu ya yang sudah diakui oleh pemerintah. Nah, untuk perbedaan-perbedaan ini jadi perbedaan-perbedaan baik tradisi, baik agama maupun perbedaan-perbedaan yang ada diharapkan kita bisa bertoleransi ya anak-anak ya, saling toleransi, saling menghargai dengan adanya perbedaan-perbedaan itu, dengan adanya tradisi-tradisi itu. Nah, coba kalian lihat di halaman 151. Ya, halaman 151 kita akan lihat bagaimana Yesus pun mengikuti dan orang tuanya ya, Yesus dan orang tuanya mengikuti tradisi yang ada di masyarakatnya. Ya, kita akan lihat. Kita baca bersama halaman 151. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Ya, diambil dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui oleh orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia di bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami?
Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya, itu tadi anak-anak, yaitu tentang Yesus yang pada umur 12 tahun dengan keluarganya ya mendatangi kota Yerusalem untuk merayakan Paskah, ya, untuk merayakan Paskah di bait Allah, ya, di bait Allah. Jadi itu tradisi, ya, tradisi orang Yahudi pada saat itu. Mereka harus pergi ke Yerusalem, ke bait Allah untuk merayakan hari raya Paskah. Jadi di sini kita pun lihat bahwa Yesus pun dengan orang tuanya mengikuti tradisi yang ada di masyarakat mereka. Nah, anak-anak, seperti juga mungkin seperti tradisi ini, ya, Ibu pernah ingat juga bahwa ada tradisi yang misalnya tradisi orang Cina itu yang namanya cengbeng, ya. Ya, biasanya itu ada beberapa orang Cina yang misalnya mereka tinggal di Tangerang sini, pada saat hari itu, pada saat mau peringatan cengbeng itu mereka pulang ke kampungnya, ya, pulang ke kampungnya untuk mungkin sekedar untuk merayakan hari cengbeng itu, ataupun mungkin untuk mendoakan orang tuanya atau keluarganya yang sudah tidak ada, ya, di sana. Seperti itu. Jadi berkumpul dengan keluarganya di sana, di tempat mereka lahir atau di tempat orang tuanya. Seperti itu, ya, anak-anak. Nah, itu juga merupakan salah satu tradisi, ya, tradisi yang bisa kalian ambil untuk bisa diceritakan dalam tradisi masyarakat yang ada. Jadi nanti tugasnya ini bisa tradisi apa saja, ya, tradisi masyarakat apa saja yang pernah kalian lihat, yang kalian tahu, yang mungkin juga kalian pernah alami, ya, yang pernah kalian lihat, alami atau kalian tahu. Nah, tadi Ibu bilang katakan boleh nanti ambil dari tradisi masyarakat sekitar ataupun tradisi dari orang tua kalian, boleh, silakan saja. Nah, kemudian setelah nanti kita mempelajari tradisi ini, ya, tradisi-tradisi atau perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat ini, ya, Ibu berharap juga kalian bisa dapat nanti bertoleransi, saling menghargai dengan tradisi-tradisi yang ada. Nah, kalau kalian lihat lagi di buku cetak kalian halaman 152, ya, sampai 152 sampai 154. Ini ada gambar-gambar apa, ya, anak-anak, ya? Kita lihat. Ada gambar-gambar apa? Ya, baik, ini ada gambar-gambar tentang rumah-rumah ibadat, ya, rumah-rumah ibadat dari keenam agama yang tadi Ibu sebutkan di awal. Jadi ada gambar pertama, gambar apa itu, ya? Ya, halaman 152 dulu. Gambar apa, anak-anak? Benar sekali, itu gambar masjid, ya, gambar masjid. Kemudian halaman di bawahnya ada gambar apa? Ya, betul sekali. Gambar gereja. Gereja untuk umat beragama Kristen Protestan. Kemudian di sebelahnya halaman 153, ya, 153 ada gambar gereja lagi, ya, yang paling atas gereja, yaitu gereja Katolik, ya, gereja Katolik. Kemudian yang di bawahnya lagi ada gambar apa, Nana? Ya, ada gambar, ya, wihara, ya, wihara. Ini untuk
Tempat ibadah umat wihara, umat apa anak-anak? Ya, baik, umat Buddha ya. Kemudian di sebelahnya ada halaman 154. Paling atas. Ya, tempat ibadah. Apa itu anak-anak? Ya, betul sekali. Pura. Pura ini tempat ibadah umat beragama Hindu. Benar sekali. Kemudian yang di bawah, ya, yang di bawah ini seperti kelenteng ya. Ya, kalau disebut juga bisa disebut pagoda itu ya. Itu adalah tempat ibadah umat beragama ya Konghucu. Ya memang untuk Buddha dan Konghucu tuh hampir mirip-mirip ya anak-anak ya, hampir mirip-mirip. Karena makanya dulu Konghucu itu diakui jadi satu dengan agama Buddha, ya dengan agama Buddha. Tetapi ternyata ada perbedaan-perbedaan ya antara agama Buddha dengan agama Konghucu sehingga akhirnya pemerintah itu memutuskan untuk agama Konghucu itu dijadikan sebagai agama ya, Konghucu itu jadikan sebagai agama sehingga agama yang ada di Indonesia itu ada 6 ya anak-anak. Nah, untuk perbedaan-perbedaan agama ini pun diharapkan nanti kita bisa saling menghormati ya, saling menghormati dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, sini kita lihat halaman 155. Nah, ada pertanyaan di situ. Apa yang kamu lakukan apabila ada teman yang merayakan hari raya keagamaannya? Apa yang kamu lakukan? Jadi kalau seandainya misalnya kita ini Katolik atau Kristen, terus ada teman kita yang beragama Islam merayakan hari raya keagamaannya, apa yang kamu lakukan? Ya, biasanya sih kita mengucapkan selamat hari raya kepada mereka yang merayakan hari rayanya, atau mungkin juga bisa juga dengan berkunjung ya. Kalau dulu sebelum pandemi kita bisa saling berkunjung ke mereka yang merayakan hari raya agamanya, karena bisa jadi dalam keluarga kita seperti keluarga ibu juga sendiri ya, ada keluarga ibu yang beragama Islam, maka setiap hari raya itu ibu akan mengunjungi keluarga ibu yang beragama Islam untuk memberikan selamat, nah gitu, seperti itu. Nah itu ya anak-anak. Ataupun sebaliknya, kalau misalnya ibu ini Katolik, terus nanti ibu merayakan hari raya ibu, maka saudara ibu itu yang beragama Islam akan mengunjungi ibu dan memberikan ucapan selamat juga, seperti itu. Ya, jadi bentuknya kita bisa saling mengucapkan selamat ya, selamat merayakan hari rayanya. Kemudian yang di bawah yang ditulis renungkan, dia masih di halaman 155. Sudahkah aku menghormati teman yang berbeda tradisi dan agama? Nah, sudahkah aku menghormati teman yang berbeda tradisi dan agama? Nah, jadi tradisi atau agama yang seperti tadi, mungkin kita ini orang Betawi, atau mungkin kita ini orang Cina. Seperti ibu, mungkin ibu ini orang Manado ya anak-anak. Nah, ibu orang Manado. Nah, tapi ibu selalu menghormati teman-teman ibu atau orang-orang sekitar ibu yang agamanya berbeda dengan ibu, atau yang tradisinya berbeda dengan ibu, seperti itu ya. Jadi kita tidak mengikuti tradisinya, tetapi kita menghormati ya. Jadi pada saat mereka melakukan tradisi-tradisi itu, jangan ada misalnya kita mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus, yang kok tradisinya kayak gitu ya, kok begini ya, kok begini, jangan ya. Kita harus menghormati saja. Oh, memang seperti itu tradisi orang misalnya orang Betawi dalam melakukan misalnya tadi seperti tadi ada pernikahan pakai petasan, yang kalau mungkin kita nggak menghormati, kita bisa marah-marah ya. Apalagi kalau misalnya pas petasannya di depan rumah kita, kan ribut ya anak-anak ya, kan ribut. Nah, berarti kita bisa marah-marah, tapi itu berarti kita tidak menghormati ya tradisi mereka.
Karena memang tradisi mereka seperti itu. Jadi di sini diharapkan kita untuk bisa saling menghormati tradisi-tradisi yang ada, termasuk juga agama-agama yang ada di sekitar kita. Nah, baik anak-anak, jadi untuk hari ini Ibu memberikan kalian tugas untuk menonton dulu ya, menonton video Ibu ini. Ya, menonton video ini. Jadi seperti kemarin pada saat kalian menonton di bawahnya ada tulis kolom komentar ya. Nah, kalian tulis saja nama kalian dan kelas kalian. Ya, kenapa sih Ibu bikin seperti ini? Karena penting ya bagi kalian untuk mengikuti penjelasan yang ada. Bukan hanya sekedar catat, bukan hanya sekedar PS, tetapi penjelasannya nggak pernah dilihat. Ya, Ibu seringkali mendapati ada beberapa anak yang akhirnya dalam menjawab tugas yang diberikan asal-asalan. Ya, asal-asalan, tidak sesuai dengan apa yang diminta. Karena ternyata dia tidak mengikuti penjelasan yang ada. Jadi penting banget bagi Ibu untuk kalian mengikuti penjelasan ini. Dan mohon maaf ya anak-anak, untuk beberapa belakangan ini memang Ibu tidak juga melakukan kegiatan Zoom sementara karena Ibu banyak kegiatan rapat dengan dinas ya, kegiatan rapat dengan dinas. Makanya Ibu berharap walaupun kita nggak Zoom, melalui penjelasan yang kalian tonton ini kalian bisa memahami, bisa mengerti apa materi yang diberikan oleh Ibu ini ya anak-anak. Nah, nanti besok ya, besok bukan hari ini anak-anak, besok. Jadi besok boleh juga kalian siapkan hari ini ya, nanti besok tinggal dikirimkan. Jadi besok tugasnya seperti yang tadi Ibu sampaikan di depan ya anak-anak. Nah, kalian ceritakan salah satu tradisi masyarakat di sekitarmu. Ya, atau tradisi masyarakat yang ada yang kalian pernah kenal, pernah kalian tahu, diceritakan, divideokan, ya, divideokan, atau boleh juga direkam saja bisa, ya, diceritakan. Jadi seperti tadi tradisi orang Betawi, oh pada saat pernikahan mereka pengantinnya diantar tuh dengan iring-iringan musik, jinjing, kemudian ada mungkin ondel-ondelnya, kemudian ada orang yang pemasang petasan ya, pemasang petasan di badannya dan petasan itu dipasang. Nah, seperti itu. Jadi ceritakan seperti itu. Atau mungkin tradisi lain yang kalian tahu ya, yang mungkin kalian pernah tonton atau pernah lihat, boleh silakan saja. Nah, itu tugas kalian untuk besok. Jadi hari ini bolehlah kalian mikir-mikir apa ya tradisinya ya, apa yang saya akan ceritakan ya besok ya anak-anak. Jadi bisa kalian rencanakan hari ini. Jadi tapi bukan dikirim hari ini, tapi itu tugas untuk besok. Jadi hari ini kalian hanya menonton saja penjelasan yang sudah Ibu berikan ini. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ya, penjelasan materi yang Ibu sampaikan ini bisa dimengerti kalian. Yang intinya dalam pelajaran ini diharapkan kalian bisa hidup di masyarakat dengan saling menghargai apapun perbedaan yang ada, baik tradisi, baik agama, golongan, suku, dan semuanya. Bisa kalian saling menghargai dan saling menghormati. Ya, anak-anak. Baik, sampai di sini mungkin penjelasan Ibu. Semoga kalian bisa memahami dan juga Ibu berharap kalian jangan malas ya untuk mengikuti pembelajaran walaupun hanya melalui PJJ. Bosan Bu? Iya benar, Ibu juga bosan ya karena keadaan kita harus seperti ini ya, tapi kita masih bersyukur kalau kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan, masih bisa bertemu walaupun dengan virtual seperti ini ya anak-anak ya, seperti itu. Nah, Ibu juga berpesan semoga kalian tetap menjaga 3M, memakai masker, menjaga jarak, ya, kemudian mencuci tangan, dan kalau bisa menghindari kerumunan, ya, sehingga kita semua bisa terhindar dari virus yang ada saat ini. Baik anak-anak,
Sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, seperti biasa kita akan tutup dengan doa. Ya, kita akan tutup dengan doa. Kita sikat berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu karena pada hari ini kami boleh belajar mengenal tradisi masyarakat yang ada di sekitar kami. Kami mohon berkati kami agar kami dapat melakukan hal-hal yang diharapkan melalui pelajaran ini, terutama untuk dapat saling menghargai dan menghormati kepada yang lain, baik agamanya, tradisinya, maupun suku bangsanya, dan perbedaan-perbedaan yang ada di antara kami. Semoga itu menjadi suatu hal yang indah bagi kami. Berkatilah juga agar kami dapat semakin menghormati tradisi-tradisi yang ada di masyarakat kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu Bapa dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, terima kasih udah menonton video ini. Ibu ucapkan semoga kalian bisa tetap semangat belajar di rumah dan juga dalam keadaan sehat selalu. Ya, sampai jumpa untuk minggu yang akan datang. Dah.